فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Akhir dari sejarah kehidupan dunia. Akhir dari sejarah kehidupan dunia yang telah sekian lama berumur, artinya sekian lama umurnya dunia ini. Kemudian jika telah datang waktunya setelah melalui proses dan tanda-tanda besar yang telah dibahas, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya tadi dibahas bahwa setelah umat Islam yang saat itu sudah dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di mana beliau memimpin umat setelah Al-Imam Al-Mahdi. Beliau turun kembali ke muka bumi ini bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi sebagai salah seorang umatnya Nabi Muhammad SAW, dan untuk membenarkan dari dakwah Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau pun akan menjalankan syariat Nabi, di antaranya berumrah, berhaji, menikah. Ketika beliau wafat pun beliau disolatkan dengan tata cara Islam atau tata cara Nabi kita Muhammad SAW. Dan setelah beliau wafat, maka bolehlah kembali kaum muslimin dan muslimat pelan-pelan meninggalkan ajarannya. Sehingga datanglah suatu masa nanti, sebagaimana kembali baru dibahas, datang masanya ketika umat Islam sudah semakin jauh, manusia sudah mayoritas dalam kondisi jauh daripada aturan agama, norma-norma Islam, maka Allah mengirimkan angin yang berhembus, dalam riwayat dari Yaman, dalam riwayat dari Syam, yang lebih halus daripada kain sutra, di mana jika angin tersebut telah berhembus maka akan mengambil seluruh nyawa orang-orang yang beriman, bahkan walaupun imannya sebesar benda yang terkecil di muka bumi ini. Yang disebutkan dalam bahasa hadis adalah sebesar misqala dzarrah. Sebesar dzarrah. Dzarrah itu pada umumnya diterjemahkan oleh ulama kita dengan sebesar biji sawi, tapi sebenarnya lebih kecil dari itu. Sehingga sebagian ulama menggambarkan kalau di kampung biasanya itu di sore atau pagi hari, ketika kita melihat ada sinar yang masuk dari luar, dari cahaya, pantulan cahaya matahari, maka kita lihat ada sesuatu yang terbang-terbang, bergerak-gerak dalam cahaya tersebut. Itulah dzarrah. Bahkan lebih kecil dari itu. Sebesar itu pun ada iman pada diri seorang muslim, nanti semua akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang tersisa siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Di mana sebelum itu pun ada kejadian matahari terbit dari barat, kemudian ada muncul hewan melata yang bisa berbicara dengan manusia dan seterusnya. Maka akhir daripada perjalanan orang yang beriman, maka seluruh umat Islam akan diwafatkan dalam satu waktu dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, yang tersisa adalah orang-orang yang tidak beriman. Dalam beberapa hadis yang sangat banyak, dengan hadis-hadis yang sahih, riwayat Muslim dan sebagainya, Rasul pernah menggambarkan bagaimana kondisi umat setelah seluruh kaum muslimin diwafatkan oleh Allah dengan angin yang berhembus dari Yaman, dalam riwayat dari Syam. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa syirarun nasi fi khiffati at-tayri wa ahlamis siba, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara." Maka setelah diwafatkannya seluruh orang yang beriman, sekecil apapun imannya, Rasulullah mengatakan, wa yabqa syirarun nas, dan yang tersisa adalah sejelek-jelek manusia. Sejelek-jelek manusia fi hiffati tayri, di mana perilaku mereka sangatlah jahat. Mereka seperti keadaan seekor burung predator yang siap menerkam mangsanya sewaktu-waktu. Jadi kesigapan dan waspadanya itu terhadap mangsanya, begitulah kondisi umat saat itu.
Dan Rasulullah mengatakan wa ahlami siba, dan naluri mereka seperti hewan buas. Naluri mereka seperti hewan buas. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Mereka tidak mengenal kebaikan itu apa, dan kemungkaran pun tidak pernah dicegah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang batil, mana yang sahih. Yatamatsalu lahumus syaitan. Maka dalam kondisi seperti itu manusia sudah tidak ada lagi dai yang mengajak manusia kepada Allah, yang mengingatkan manusia, yang mengumandangkan kalimat Allah. Maka saat itulah syaitan akan muncul kepada mereka. Wa yatamatsalu lahumus syaitan. Syaitan akan muncul kepada mereka, menjelma sebagai seorang yang hebat dan manusia. Fayaqul ala tastajibun, maukah kalian menerima ajakanku? Maukah kalian menerima ajakanku? Fayaqul fama ta'muruna. Oke, siap, kami menerima. Lalu apa perintah kamu kepada kami? Fayamuruhum biibadatil awthan. Maka kembali syaitan memerintahkan manusia, membisikkan pada mereka agar manusia kembali menyembah awthan, berhala, patung, kemudian apa saja yang dianggap itu mempunyai kekuatan gaib, kekuatan yang di luar daripada kekuatan manusia, di atas kekuatan manusia, maka akan disembah oleh manusia kembali. Faya'muruhum biibadatil awthan wa hum fi dzalika darul rizquhum. Saat mereka mulai menyembah selain Allah, patung, berhala atau apa saja, pada saat yang sama itulah maka datanglah rezeki di rumah-rumah mereka. Dan ini godaan yang besar sekali. Wa hasanu aishuhum, maka kehidupan mereka menjadi baik. Summa yunfakhu fis-sur, saat kondisi manusia dalam kondisi kelalaian itulah, dalam kondisi kehidupan dunia yang luar biasa tersebut, dalam kondisi mereka jauh bahkan tidak mengenal namanya Allah dan agama itu, saat itulah Allah perintahkan sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup oleh petugasnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fala yasma'uhu ahadun illa asghal." Tidak seorang pun yang mendengar tiupan sangkakala tersebut kecuali mereka semua akan terkejut dan mereka akan mati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada seorang yang sedang membenahi kolam mereka, sedang dibenahi. Bahkan belum selesai, tiba-tiba terdengar suara sangkakala tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, gambaran orang-orang yang tinggal di akhir zaman, di mana mereka orang-orang yang akan mendapati hari kiamat ditiup oleh petugasnya. Nabi SAW juga pernah mengatakan bahwa yadrusul islamu kama yadrusu wassul thawbi. Islam itu terus akan melemah dan melemah seperti halnya baju yang sudah usang. Hatta la yudra ma siyamu wala salatun wala nusuk wala sadaqah. Sehingga manusia nanti bahkan tidak pernah mengenal sama sekali apa itu salat, apa itu puasa, apa itu berhaji, berkorban, dan apa itu sedekah. Saking jahilnya manusia. Makanya kalau hari ini masih ada terdengar, walaupun kita mungkin kadang-kadang marah, terdengar suara muazin dari masjid, kadang-kadang mengganggu, apalagi kalau pulang dari kantor badan capek, tiba-tiba udah subuh aja padahal baru pulang, terasa terganggu. Tapi kita bersyukur sebenarnya. Kenapa? Karena masih ada komandang azan, ada suara Allah dikomandangkan. Kita bersyukur. Masih ada orang yang mengingatkan, masih ada Jumatan, masih ada taklim di masjid, masih ada orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Kita bersyukur. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih ini, akan datang masanya di mana begitu lemahnya Islam, maka umatnya pun bahkan tidak mengenal simbol-simbol perkara-perkara yang besar dalam Islam. Enggak ngerti puasa, enggak ngerti sholat, enggak ngerti haji dan seterusnya. Wa yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi mislu ayatun. Subhanallah. Bahkan kitab Allah yang di muka bumi ini, mushaf Al-Quran, yang isinya penuh dengan ayat-ayat Allah. Dalam riwayat bahkan orang-orang yang sempat ada hafalan Al-Quran satu malam, jika Allah telah berkehendak maka semua akan diangkat oleh Allah pada satu malam.
Jadi Quran tiba-tiba hilang dari muka bumi ini jika telah datang waktu itu. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Bahkan setelah malam itu tiba, di pagi harinya tidak seorang pun yang mendapatkan ayat Allah itu ada di dunia ini. Semua habis, semua naik kepada Allah, Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabqa tawaifu minan nasi syaikhul kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala kalimah la ilaha illallah wa nahnu naquluha fa qala lahu sillatun arwawi la ilaha illallah wa hum la yadruna ma sila ma shalah wala siyam wala nusuk wala sadaqah. Sehingga tersisalah kakek-kakek tua dan nenek-nenek yang sudah tua renta. Ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dikatakan, kami dulu pernah mendengar kakek-kakek kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya pernah mendengar. Ini kasus terjadi di negara-negara yang pernah dijajah oleh Rusia. Teman-teman kami juga mengatakan demikian. Di beberapa negara berkembang seperti Prancis di tahun 60-an, saya mendengar kita langsung dari seorang pimpinan aktivis semacam gerakan irsyad begitu, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, Syekh Yunus namanya, beliau berasal dari Tunis. Pada tahun 60-an kami awal-awal dulu berdakwah, beliau sudah tua. Ketika ternyata kami dapati banyak orang Islam di sana, ratusan ribu sudah murtad. Maka ketika datang waktu sholat, kami belum ada masjid, kami komandangkan, terpaksa kami sholat di tengah taman, kami komandangkan. Saat azan selesai, kami menoleh ke belakang, ternyata di belakang kami penuh orang-orang yang menonton azan kami. Dan mereka mulai ada yang menangis, ada yang terheran-heran, ada yang tercengang-cengang. Kemudian kami sholat, setelah sholat kami diskusi dengan mereka. Mereka mengatakan, kami dahulu kakek-kakek kami, kakek kami pernah mengatakan ini, kami katanya pernah mendengar kalimat seperti ini. Artinya ini sudah terjadi ternyata. Tapi bukan itu yang dimaksud. Rasulullah mengatakan bukan itu, karena setelah itu ternyata Perancis hari ini perkembangan agama begitu luar biasanya. Baik, ala kulli hal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sehingga mereka tidak mengenal puasa, zakat, sedekah dan seterusnya. Itu kelak akan terjadi kondisi umat Islam nanti seperti itu, atau kondisi umat Nabi Muhammad SAW begitu luar biasanya parahnya. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mensifati bagaimana moral dan akhlak mereka. Dalam hadis yang sahih dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dalam kitabnya, dalam musnadnya, dengan sanad yang sahih dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhil ummah hatta yakuma ar-rajulu ila mar'ati fayaftarishaha fit tariq." La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kalimat Rasul adalah hak dan pasti benar. Demi yang jiwaku, jiwa Nabi Muhammad di tangan Allah Ta'ala, tidak akan hancur dunia ini, tidak akan hancur umat ini, sehingga akan datang satu masa nanti seorang laki-laki ketika melihat seorang perempuan di jalan langsung diterkam dan melakukan apa sebagaimana dilakukan oleh para hewan-hewan yang di jalan-jalan. Fayakunu khiyaruhum yauma idin wa yaqul, sehingga orang yang terbaik saat itu ketika melihat tragedi seperti ini di jalan-jalan, orang berzina, pokoknya suka langsung dizinai. Orang yang terbaik kata Rasulullah di saat itu dia akan mengatakan, "Lau wara'aitaha wara'ahadal haid." Alangkah baiknya ini orang berdua ini kalau dia melakukan perbuatan yang keji ini, perbuatan zina ini di belakang tembok. Jadi orang yang seperti ini masih dianggap yang terbaik. Khiyaruhum kata Rasulullah. Teks hadisnya adalah apa? Khiyaruhum, manusia terbaik itu yang mengatakan, oh alangkah baiknya jika dilakukan ini di belakang tembok jalan. Nah, jangan di tengah jalan kayak begini. Itu dianggap oleh Rasulullah, itulah orang yang dianggap terbaik di zaman itu. Ini kondisi yang akan terjadi menjelang kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yatasafadu fit tariqi tasafadul hamir. Qultu inna dalika lakain, qala na'am la yakunanna.
Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum atau sehingga manusia nanti akan melakukan perbuatan keji yaitu zina sebagaimana perbuatan keledai di jalan-jalan. Pokoknya suka langsung melakukan, nggak pinggir kanan kiri. Maka sahabat mengatakan itu terjadi ya Rasul, seperti itu manusia kelak. Ya, Rasul mengatakan na'am la yakunanna, betul-betul itu akan terjadi. Itu dari sisi akhlak. Dari sisi perbuatan yang lain secara akidah, Rasulullah juga mengatakan la taqumus sa'atu hatta tattaribal aliyatu nisa'i dausin ala dil khulasah wa dil khulasah taghiyatud daus allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Subhanallah. Di Madinah itu dulu ada kabilah namanya Daus. Mereka juga punya tuhan sembahan patung. Telah datang Islam, dihancurkan patung tersebut sampai hari kiamat. Itu nggak pernah lagi orang-orang Arab menyembah berhala. Nah, menjelang kiamat nanti mereka akan kembali menyembah berhala. Rasulullah mengatakan tidak akan datang hari kiamat sehingga wanita-wanita jalang dari Bani Daus akan bergonjang-gonjang di atas Dzul Khulasah. Dan Dzul Khulasah itu dulu adalah sembahan dari Bani Daus di zaman jahiliyah, dan nanti manusia kembali pun akan menyembah berhala-berhala tersebut. La ilaha illallah. Maka Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Hadis sahih. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan lain sebagainya. Tidak akan pernah datang hari kiamat sehingga tidak tersisa di muka bumi ini, di seluruh seantero dunia ini tidak akan tersisa orang mengucapkan kalimat Allah, Allah. Bukan la ilaha illallah, hanya Allah saja nggak disebutkan. Dalam kitab At-Tadhkirah karya besar Al-Imam Qurtubi mengatakan ada riwayat ketika ada yang mengucapkan kalimat Allah maka Allah tunda 40 tahun nggak tegak hari kiamat. Ada riwayat tapi nggak bisa dibertanggungjawabkan setelah ilmu hadis. Ada riwayat demikian 40 hari. Kenapa? Allah ingin menghormati ta'ziman bi kalimat Allah, menghormati agungnya kalimat Allah. Tidak akan pernah terjadi. Jadi saat itu dapat dibayangkan manusia tidak mengenal Tuhannya. Akhlak mereka sudah seperti binatang. Akidah mereka sudah rusak kembali di zaman sebagaimana belum pernah diutus sebelum diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau kita lihat teksnya tadi lebih parah, lebih bejat dan lebih rusak. Manusia seperti keledai, seperti ayam kalau di Indonesia. Di mana suka langsung diterkam di tempat itu juga. Sehingga kondisi umat yang seperti itu lah akhlak, nggak punya norma, nggak punya etika, apalagi adab, wala din, tidak ada agama dalam diri, nggak punya akidah apapun. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih riwayat. Hadisnya sahih berarti. Inna min syararin nasi, sesungguhnya manusia yang paling jelek. Ini teks Rasulullah. Sesungguhnya manusia yang paling jelek min syararin nas man tudriku sa'atu wa hum ahya. Siapa mereka? Orang yang hidup dan mereka menjumpai hari kiamat. Itu dikatakan oleh Rasul sejelek-jelek manusia. Alasannya apa? Karena tadi itu berarti orang yang menjumpai hari kiamat bukan orang yang ada iman dalam hatinya, perilakunya sebagaimana tadi telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sejelek-jelek manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa may yattakhidul qubura masajida. Dan orang-orang yang suka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Dua makna kata ulama. Secara teks ini artinya dua makna. Bisa masjid dalam arti maknawi, kuburan, tapi kuburan itu seperti masjid, yaitu apa? 24 jam hidup dengan ibadah di atas kuburan. Dan itu terjadi. Kita lihat kalau kita jalan ke wilayah yang katanya banyak kuburan-kuburan para wali-wali yang dianggap yang diwalikan. Kalau kita lihat ke masjidnya sepi, tapi kalau kita lihat di kuburannya 24 jam hidup dengan ibadah. Ya, di situ ada sholat, di situ ada khataman Quran, di situ ada doa dan seterusnya. Ini mana yang pertama. Yang kedua, memang betul secara fisik
Secara lahiriah kuburan itu dibangun menjadi masjid-masjid. Dan Rasulullah mengatakan sejelek-jelek manusia dua hal: orang yang hidup dan dia menjumpai hari kiamat, dan orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Jadi betul-betul di atas itulah mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, bertakarub katanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah akhlak yang kelak akan terjadi menjelang ditiupnya sangkakala. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan orang yang termasuk orang yang menjumpai hari kiamat adalah apa? Orang yang terakhir kali melihat Madinah Al-Munawwarah. Hari ini Madinah yang kita sebut dengan At-Thayyibah, yang dulu namanya Yathrib, kota yang paling banyak penyakitnya, ekstrim udaranya di sana. Orang masuk sana pasti sakit. Berubah menjadi Al-Madinatu Al-Munawwarah, Madinah kota yang memancarkan cahaya iman dan Islam. Hari kita lihat bagaimana hebatnya dan bagaimana majunya kota Madinah. Bahkan pernah dalam sejarah dunia tanah yang termahal pernah terjadi di wilayah Madinah saat terjadi peluasan masjid di zaman Nabi, di zaman Raja Faisal. Setelah Faisal Raja siapa namanya itu? Sebelum yang bukan, itu terlalu jauh. Agak sini setelah Raja Faisal. Malik Fahad. Ketika masjid diluaskan, maka di sana bahkan harga tanah melampaui batasan tanah di New York. Sangat mahal harganya. Kenapa? Pelebaran Masjid Haram. Ala kulli hal, ternyata nanti kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, yadrukuna al-Madinata ala khairin ma kanat, la yakshaha ila awaifi, yuridul awaifi as-siba wa tayri, wa akhiru man yahsharu ra'iyani min muzainata wa yuridani al-Madinah. Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari ini mengatakan, manusia kelak akan meninggalkan kotanya Rasul, kota yang paling baik yang pernah ada di muka bumi ini, satu di antara kota suci di dunia ini. Subhanallah. La yaksha illa awaifi yuridul awaifi siba. Mereka tidak meninggalkan Madinah itu kecuali apa? Karena mereka takut banyaknya hewan-hewan buas. Jadi banyaknya hewan-hewan buas. Mereka kalau lihat hari ini kayaknya nggak mungkin, nggak masuk akal. Kok bisa? Semua bisa terjadi. Tragedi alam yang akan terjadi, peperangan yang akan terjadi, semua akan merubah alam semesta ini dengan warna dan kondisi yang sangat-sangat berbeda. Dan ada dua orang yang akan terakhir melihat Madinah, yaitu dari suku Muzainah. Dua orang dari suku Muzainah. Kemudian baru saja mereka meninggalkan Madinah, tiba-tiba mereka mendengar tiupan sangkakala sehingga langsung terjatuh dan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, taqumus sa'ah wa rajulu yahlubul li'mah lighata fama yasilu ina'u ila fihi hatta takum. Di antara orang yang akan menjumpai hari kiamat adalah orang yang sedang memerah susu untanya. Setelah diperas mau diminum langsung, sudah di tangan, sudah sampai di depan mulutnya, belum masuk ke dalam mulut, dia meninggal dunia. Kenapa? Karena mendengar tiupan sangkakala. Kemudian Rasulullah mengatakan, warujulani yatabaya'ani thawb. Udah ada dua orang sedang jual beli transaksi, sedang adakan transaksi jual beli pakaian. Baru mau dibayar, belum sempat diterima fulusnya dan belum sempat yang pedagang memberikan kainnya, tiba-tiba terdengar suara tiupan sangkakala, maka matilah mereka semuanya. Nah, inilah akhir dari perjalanan kehidupan dunia. Catatan penting di sini berarti orang-orang yang menjumpai hari kiamat adalah manusia-manusia yang Rasulullah mengatakan orang-orang yang paling jelek yang pernah hidup di muka bumi ini. Karena kita lihat tadi alasannya, sangat jauh mereka dari norma-norma manusia, etika kehidupan manusia, apalagi norma agama. Nah, tiupan sangkakala inilah awal dari hancurnya semesta alam. Adanya tiupan sangkakala yang disebut dalam bahasa Al-Quran adalah asur.
adalah sur, tiupan sangkakala. Itulah asur. Dalam bahasa Arab, asur itu artinya adalah tanduk sebenarnya. Asur itu adalah tanduk yang sangat besar, yang hanya Allah saja yang tahu kebesarannya. Karena dalam hadis dan dalam Quran tidak ada pernyataan yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Memang ada hadis katanya tiupan sangkakala tersebut punya 4 cabang, satu di timur, satu di utara, satu di bawah bumi, satu di atas langit. Tapi semua hadis tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, hadis secara ilmiah. Artinya nggak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Yang jelas adanya ada. Kemudian siapakah yang meniup sangkakala tersebut? Memang secara teks hadis, semua hadis yang menyatakan mengenai malaikat Israfil tidak luput dari cacat riwayatnya. Kalau cacat riwayatnya, cacat sanadnya dalam ilmu hadis itu berarti hadisnya lemah, dhaif kalau ilmu hadis. Dan hadis dhaif tidak bisa digunakan menjadi dalil apalagi terkait dengan urusan keimanan. Ini urusan akidah ini. Hanya boleh oleh sebagian ulama urusan fadhail amal itu dengan syarat yang ketat oleh sebagian ulama, enggak semuanya. Tetapi ijma'ul ulama bahwa ulama bersepakat malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Itu jumhur ulama berdasarkan dengan beberapa dalil yang telah disepakati oleh para alim ulama kita, bahwa malaikat yang bertugas meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Baik. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Abu Daud ada satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnud, kibar ulama yang belum lama meninggal dari wilayah Syam. Meriwayatkan satu hadis terkait dengan sangkakala ini, bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah bercerita, bertanya seorang Arab itu orang pedalaman, orang Badui, datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, malsur, apakah itu tiupan sangkakala ya Rasul? Apakah itu sangkakala ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, qarnun yunfakhu fi. Sur itu adalah korn itu adalah tanduk yang ditiup oleh seorang malaikat. Dan hadis yang lain, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna. Bagaimana kalian ini bisa senang dalam dunia ini? Bagaimana kalian bisa senang dan lupa dengan akhirat? Bersenang-senang terus lupa dengan kehidupan hakiki akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahibul qarn, sang peniup sangkakala, telah meletakkan ujung trompet tersebut di mulutnya. Dari kapan? Dari semenjak diciptakan oleh Allah Israfil, dan sangkakala tersebut sudah diletakkan di depan mulutnya, di ujung mulutnya malaikat tersebut. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, wastama al-'ilm mata yu'mar fi nafhi fayanfukh. Jadi malaikat begitu takutnya, jangan sampai telat dan terlambat ketika sudah diizinkan dan diperintahkan Allah untuk meniup sangkakala tersebut. Jadi sebegitunya malaikat Israfil itu, dari semenjak diciptakan sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, sampai waktu yang Allah tentukan, telah siap meniup sangkakala, nggak akan ditakhirkan sedetik ataupun dimajukan sedetik. Itulah sifat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ini terjadi, maka hancurlah dunia. Dan tiupan sangkakala itu ada 3 menurut sebagian pendapat ulama, tapi yang rojeh ada 2 kali. Dan ketika sangkakala ditiup, Allah telah menggambarkan dalam Al-Quran apa yang telah akan terjadi jika telah ditiup sangkakala tersebut. Pertama, dalam Al-Quran Allah menyebutkan, fanufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allahu. Ketika telah ditiup sangkakala oleh petugasnya dan Allah telah memerintahkan untuk itu,
Ditiup saja sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka yang di langit dan di bumi semua sa'iq. Al-Imam Qurtubi mengatakan, ahli tafsir mengatakan as-sa'iq yang dimaksud bukan pingsan tapi mati. Maka seluruh penghuni langit dan bumi mati. Yang di langit siapa? Para malaikat Allah semua mati. Dan malaikat Allah berapa jumlahnya? Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim sahih, atatis sama'u wa haqqu an tati. Langit itu berbunyi dan hak bagi langit untuk berbunyi. Bunyi itu seperti diibaratkan ulama, kalau di kampung-kampung sini mungkin di sebagian kampung kadang-kadang di depan penduduk itu ada balai-balai yang tempat duduk yang terbuat dari dari bambu. Biasanya ada balai-balai dibuat dari bambu. Ketika yang duduk ini orang-orang besar gemuk-gemuk, 4-5 orang begitu, dia bunyi kerak, krik, krik. Nah, begitulah langit. Langit itu bunyi seperti itu. Kenapa? Karena begitu berat menahan beban dari para malaikat. Rasulullah mengatakan tidak ada satu jengkal pun di atas langit sana kecuali ada malaikat yang sedang menjalankan tugas. Ada yang sujud dan rukuk dan sebagainya. Ada yang bertasbih sampai hari kiamat. Padahal besarnya bumi dengan langit, Rasulullah memisalkan seperti sebuah cincin yang dilempar di padang syahara. Di Saudi Arabia itu ada namanya Rubuk Khali. Rubuk Khali itu tempat yang nggak tahu berapa ratus hektar, itu hanya padang pasir. Sehingga kita lihat dari atas itu kayak bergerak-gerak. Maka pemerintah Arab Saudi ketika ingin meniadakan atau ingin memusnahkan seseorang yang dianggap pengganggu negara, biasanya dilempar di situ. Hitungan jam akan hilang di muka bumi. Kenapa? Ditelan pasir yang begitu luar biasa, yang bergerak, memang bergerak. Ya, bukit pasir. Jadi begitu luar biasa dasarnya. Karena berapa kali saya lewat di atas, memang nampak sekali luar biasa. Nah, Rasulullah mengatakan bumi itu permisal dengan langit seperti cincin dilempar di padang syahara. Bumi itulah cincin dan langit itulah padang syahara. Langit dunia dengan bumi dengan langit pertama. Langit pertama dengan langit kedua juga seterusnya seperti itu. Jadi kebayang berapa kira-kira jumlah malaikat. Rasulullah juga mengatakan di atas Ka'bah sana, di langit pertama ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau bisa dibahasakan itu adalah kiblatnya malaikat, di mana setiap hari dari semenjak diciptakan langit dan bumi ini ada giliran untuk bertawaf setiap harinya 70.000 malaikat setiap harinya, dan sekali dapat giliran maka tidak akan pernah dapat giliran sampai hari kiamat. Jadi kalau dihitung dunia ini berapa umurnya, kali saja 70.000, berapa tuh jumlah malaikat? Itu semua akan dimatikan oleh Allah Ta'ala, termasuk juga yang di bumi. Itu Quran. Illa man sya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Al-Imam Qurtubi menjelaskan, merangkum mendapat ulama, siapa yang dikehendaki Allah untuk tidak mati saat itu, walaupun nanti dimatikan, tetap akan dimatikan, tapi saat itu tidak dimatikan. Siapa mereka? Ulama berikhtilaf. Ada yang mengatakan mereka adalah Jibril. Memang fakta Jibril tidak langsung mati. Kemudian Hamlatul Arsh, ada 8 malaikat besar yang memikul arsy Allah, itu nggak dimatikan. Ada yang mengatakan malaikat maut, malakul maut, malaikat pencabut nyawa, belum dimatikan saat tiupan sangkakala yang pertama. Israfil, ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan para syuhada, para nabi dan seterusnya. Dan itu semua pengecualian itu memang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun akhirnya mereka pun akan wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya makhluk tidak tersisa di muka bumi ini kelak setelah terjadinya hari kiamat. Kemudian Quran juga menggambarkan bagaimana kondisi saat sangkakala ditiup, pada tiupan yang pertama. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim, karena sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah besar. Goncangan hari kiamat sangatlah besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari itu akan melihat manusia, subhanallah, menjatuhkan bayinya yang sedang disusui. Saking takutnya, saking goncangnya, disusui lepas, lari karena ketakutan. Terjadi
pada keluarga kami saat terjadi, satu masih belum pulang di luar negeri masih, gempa yang ada di Yogyakarta tahun berapa itu Pak ya? 2007, 2006 lah kurang lebih itu. Jadi pas di bawah Gunung Bokonya memang kebetulan kami sedang ada, saudara kami keluarga besar sedang ada pertemuan di wilayah itu. Dia seorang yang umurnya sudah 60-an tahun lebih, dia seorang insinyur juga dan seterusnya. Saat terjadi kegoncangan tersebut sedang mandi ceritanya, karena terjadi di pagi hari cerita beliau. Karena goncang yang begitu hebat, dilihat kanan kiri pada berjatuhan, maka beliau loncat dari kamar mandi keluar rumah dan berdiri sampai hampir setengah jam. Dia tidak sadar apa yang terjadi dirinya. Ternyata dia nggak pakai penutup aurat walaupun hanya satu benang. Dia tersadar ketika ditegur oleh istrinya, "Pak, Bapak kok nggak pakai anduk?" Astagfirullahaladzim, langsung ditutup. Ini ada bayangan apa? Gambaran bahwa goncangan sekarang yang nggak begitu dahsyat dibanding hari kiamat pun melupakan segala hal yang kita punya. Makanya Allah menggambarkan begitu dahsyatnya bayi yang sedang disusui pun dijatuhkan, saking takutnya dan saking paniknya. Subhanallah. Wa tada'u kullu dati hamlin hamlaha. Bahkan orang yang sedang mengandung pun akan keguguran saat itu, saking gencangnya. Wa taran nasa sukara, kau melihat manusia seakan-akan dia sedang mabuk, goncang. Wa ma hum bisukara, kata Allah, pada mereka tidak dalam kondisi mabuk, walakin adaballahi syadid, akan tetapi saat itu adab Allah begitu luar biasa sedang menanti mereka. Inilah kegoncangan yang luar biasa dan akan mematikan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran juga diterangkan saat tiupan sangkakala itu terjadi, untuk yang pertama Allah akan menggenggam langit dan digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka sesungguhnya tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Orang-orang kafir, ingatlah bahwa bumi kelak akan digenggam oleh Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana urusan Allah, gak perlu kita pertanyakan, teksnya begitu bahasa Quran. Wassamawatu matwiyatun biyanih, dan langit-langit yang 7 akan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, Allah tidak akan sama dengan makhluknya, dan Allah maha suci daripada tuduhan-tuduhan orang-orang yang musyrik. Itu terjadi pada hari kiamat. Kemudian bumi akan dibenturkan oleh Allah. Faida nufikha fis-sur nafkhatan wahidah. Jika tiupan yang pertama, tiupan sangkala ditiup sekali, tiupan yang pertama, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatan dukkatan wahidah, maka bumi dan gunung akan dibenturkan dengan benturan sangat kencang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yauma idin waqatil, wakai hari itulah terjadi hari kiamat dengan tiupan sangkakala yang pertama. Wangsaqatis sama fahiya yauma idin wahiyah. Saat itu bumi, langit pun akan terbelah, dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saat itu langit menjadi lemah. Subhanallah. Bahkan bintang-bintang pun akan berjatuhan. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit terbelah, dan air laut akan ditumpahkan, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Pak? Jatuhnya bumi. Kalau tes ini jatuhnya ke bumi. Gimana? Tesnya demikian, dipecah oleh Allah mungkin sehingga terjatuh di bumi. Bahasa Quran demikian. Jadi apabila langit telah terbelah, wa idal kawakibun tasyarat, dan kawakib itu terjemahnya memang bintang-bintang berjatuhan, berantakan di bumi. Berarti memang dipecah-pecah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak utuh jatuh bluk begitu nimba bumi. Jadi terbelah-belah. Wa idal biharu fujirat, dan jika
lautan dan samudra ditumpahkan karena diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal quburu mu'asyirat, dan ketika kuburan-kuburan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, maka setiap jiwa akan mengatakan pada dirinya, ma qaddamat wa akharat. Dia akan tahu apa yang telah dia lakukan untuk hari ini dan apa yang telah dia lupakan untuk jumlah pada hari itu. Itu terjadi kala saat tiupan sangkakala ditiup dengan tiupan yang pertama. Dan ini menggambarkan peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi. Terakhir, hadis Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yawmal qiyamah wa yadfis sama biyaminih summa yakul anal malik ainal mulukul ard. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, jika terjadi hari kiamat pada tiupan sangkakala yang pertama, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menggenggam, Allah akan menggenggam bumi, dan Allah akan melipat dengan tangan kanan Allah Tabaraka wa Ta'ala langit-langit. Kemudian Allah akan mengatakan, anal malik, aku raja di raja, aku raja di raja, ainal mulukul ard, di manakah pemimpin raja-raja dunia. Dalam riwayat yang lain, ainal jabbarun ainal mutakabbirun, di mana raja-raja yang sesat di dunia, diktator, sewenang-wenang, yang suka mendolimi rakyatnya, enggak peduli dengan apa yang dia lakukan. Wa ainal mutakabbirun, di manakah orang-orang yang sombong di dunia. Maka semua terdiam, tidak ada yang menjawab. Kemudian Allah sendiri yang mengatakan, walillahil wahidul qahhar, dan Allah lah raja saat itu yang maha perkasa, yang sangat maha perkasa, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru setelah tiupan yang pertama, nanti akan tiupan yang kedua selama 40. Dalam riwayat yang sahih tidak diterangkan 40 apa, 40 hari, 40 minggu, 40 tahun. Rasul tidak menjawab. Tapi Al-Imam Qurtubi meriwayatkan, ada riwayat dengan kalimat ada riwayat, artinya beliau juga tidak mempertanggungjawabkan sahih dan tidak sahihnya. Yang dimaksud 40 adalah 40 tahun katanya. Itu jarak antara hancurnya dunia dengan tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, sebelum tiupan sangkakala yang kedua, hadis sahih mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menurunkan hujan yang menimpa muka bumi ini, dan saat hujan mengenai jasad manusia, ada tulang manusia yang nggak bisa hancur, namanya tulang ekor. Kalau bahasa Arabnya adnabul dam, atau sok-sok dipanggil dalam bahasa Arabnya. Itu nggak bisa hancur ternyata. Nah, ketika air tersebut menimpa tulang ini pada manusia, maka manusia tiba-tiba kembali seperti semula, merangkai kembali tulang-tulangnya yang debu-debu bertebangan, yang dari debu dari tulang tersebut kembali ke rangkanya, dan kemudian akan dibungkus dengan daging, kemudian dibungkus dengan kulit dan sebagainya. Itu menjelang tiupan sangkakala yang kedua. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti manusia satu telah berada di alam yang berbeda, yang disebut dengan padang mahsyar, yang insyaallah taala nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Jika benar itu datang dari Allah Ta'ala, jika ada kesalahan dan kealfaan itu dari saya dan dari syaitan, semoga didukung kepada Allah, dan semoga menambah maklumat dan juga memberikan motivasi kepada kita untuk terus meningkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin.